Pada saat ini kita bersama kumpul di lapangan voli PBI Kostrad, halaman Masjid Al-Ikhlas, Desa Cangkuang, dalam rangka dengan niat tulus ikhlas warga masyarakat Desa Cangkuang peduli korban gempa Cianjur. Semoga perkumpulan kita pada saat ini mendapatkan rahmat, limpahan kasih sayang dan keberkahan serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat serta umatnya yang senantiasa mengikuti jejak langkahnya sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, untuk mukaddimah serta ucapan rasa hormat kepada guru-guru kami yang hadir di tempat ini, serta rasa ta'zim kami kepada warga masyarakat Desa Cangkuang yang telah berkenan menyisihkan hartanya, rezeki yang dititipkan oleh Allah untuk membantu saudara-saudara kita. Berawal dari musyawarah pengurus MUI, DMI dan pemerintahan Desa Cangkuang, alhamdulillah beberapa hari berjalan, hampir semua DKM di Desa Cangkuang semuanya mengumumkan kepada jamaah dan masyarakat untuk menampung, memfasilitasi donasi untuk saudara kita yang ditimpa bencana. Masya Allah, sebetulnya di luar dugaan bahwa acara ini akan berjalan dengan lancar. Maka benar ya, manjada wajada. There is a will, there is a way. Cek orang Bojongkoneng begitu. Siapa yang bersungguh-sungguh, siapa yang ada kemauan, pasti ada jalan. Alhamdulillah. Bukan masalah besar kecilnya donasi yang kita berikan atau yang kita dapatkan untuk disalurkan ke sana, tapi rasa peduli kita terhadap saudara-saudara kita yang ditimpa bencana. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, Bapak Ketua MUI dari kecamatan beserta Ketua DMI sangat mendukung acara kita ini. Terutama para asatidz pembina MUI Desa Cangkuang, Pangersana Ustadz Aib, Pak Haji Aib Pipin juga sangat mendukung acara ini. Beserta terutama nih Bapak Kepala Desa. Dan tidak kalah pentingnya juga di sini pamit lepat Mas Samingon satu acan ieu terus itu papayun terus dipasangnya. Itu pada iraha acara Nabi lepat waktos. Ternyata Masya Allah, itulah cirinya orang yang berilmu. Ciri orang yang berilmu itu dianggona masa dinten, setengah dinten, tapi pahalana bocor saminggu. Karena dipasangnya beberapa hari sebelumnya. Semoga ini semua pengorbanan yang tidak sedikit, pengorbanan tenaga, pikiran, harta, bahkan waktu, semoga menjadi amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, sebetulnya saat ini saya bukan tausiah, tepatnya orasi kemanusiaan. Kenapa? Karena kalau tausiah insya Allah sudah banyak di tiap masjid, tiap majelis taklim yang digelar di Desa Cangkuang. Saya ingin hanya menyampaikan satu hal penting Pak, Ibu. Mudah-mudahan kacana kabumi ada pelajaran, satu kisah kejadian pada saat Nabiullah Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud. Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud sehingga beliau merasakan terancam nyawanya. Tiba-tiba ada seekor burung pipit yang kecil. Mendu orang memanu piit lah gitunya. Dia melihat kejadian itu. Ada rasa empati dalam hatinya.
Rasa apa, Bu? Empati. Kasihan melihat Nabiullah Ibrahim, kekasih Allah, dizolimi, bahkan akan dibunuh oleh Raja Dozim. Raja Zolim, Namrud bersata pasukannya. Ada rasa empati dalam hati burung pipit itu. Masyarakat di sana bukan tidak empati, bukan tidak sayang, tapi mereka takut. Siapa yang membantu Ibrahim pasti dibunuh dan ikut dibakar. Tapi burung itu, karena dia terbang, rasa kasihannya, rasa empati dalam hatinya, dia langsung praktekkan. Apa itu empati? Rasa kasihan, rasa merasakan penderitaan orang lain, sementara dia belum pernah merasakan kejadian itu. Itu empati. Ibu bapak, apa yang dilakukan burung pipit? Dia mencari danau, mencari sungai, mencari balong. Dapatlah di kejauhan. Kemudian air dari sungai itu dia ambil dengan paruhnya yang kecil. Cingkinten-kinten aya saletereun moal. Sakumaha? Setetes. Moal wareg dikecelakeun kana letah urang oge. Dia bawa terbang dari kejauhan, dari atas ketinggian yang sangat jauh. Karena kalau dekat dia terbakar. Karena bara apinya begitu besar. Di atas dia jatuhkan air itu. Dengan hati semoga airnya bisa padam. Maaf, apinya bisa padam dengan air itu. Pertanyaannya, jawab cing cerdas. Kira-kira apina parem wah? Parem wah? Parem. Cek nu ngimpi mah. Gak bakalan padam. Api yang menggelegak besar seperti itu gak mungkin padam dengan setetes air yang dijatuhkan oleh burung pipit itu. Sehingga ada satu hewan lagi, karena burung itu terus bolak-balik gitu. Ambil air, lemparkan lagi, gak berpengaruh. Belum sampai ke api itu, airnya sudah hilang karena saking panasnya. Ada satu hewan yang mentertawakan dan melecehkan burung pipit itu. Siapa dia? Cicak. Pit, punten bila yang namanya pipit. Pit ari ente nanaonan. Gawe. Apa yang kamu lakukan? Berpikir dong, bisa enggak air yang kamu bawa itu bisa memadamkan air itu? Sambil dia menjulurkan lidahnya ke depan dan meniup api dari kejauhan. Pertanyaannya, padam enggak api itu? Padam enggak api itu? Padam. Cek nu, ibu pak. Cek nu ngimpi mah parem, nggak mungkin. Sebesar apapun, sekuat apapun, tiupan yang dilakukan cicak moal karasaeun ku seuneu nu gede. Ibu kantos ditiupan ku cak-cak. Karaos henteu? Teu karaos. Apa kata burung pipit? Aku tahu. Yang aku lakukan tidak akan berpengaruh sedikit pun terhadap api itu. Tapi aku malu dan takut sama Allah. Masa kekasih Allah yang dizolimi oleh raja yang zolim itu aku biarkan. Sementara aku bisa melakukan hal yang bisa aku lakukan. Aku tahu apa yang aku lakukan itu hal yang kecil. Tapi aku berharap semoga hal kecil itu menjadi sesuatu yang berharga dan besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk si cicak itu, dia sadar bahwa yang dia lakukan meniup api yang besar itu tidak mungkin bisa memadamkan api. Tidak mungkin akan menjadikan api lebih besar, nggak mungkin. Tapi dia menanam kebencian dalam hatinya supaya Ibrahim cepat mati. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Muncul pertanyaan. Apakah kita berpihak
kepada burung pipit atau cecak? Ayah Bu Pipit ya? Oh ayah Ibu nuhun, alhamdulillah. Asal ulah Ibu cicak ya Bu. Kita tentu berpihak kepada burung pipit itu. Laras Pak? Begitulah tadi yang disampaikan oleh guru-guru kita di depan. Saat kita melihat, mendengar, menyaksikan, dan memutuskan. Tidak surat keputusan ini. Ketika melihat ada bencana, dimanapun berada. Ibu, saya yakin kita diberikan potensi bisa membantu. Leres Bu? Leres Pak? Kita diberikan potensi kemampuan untuk membantu. Tapi rupa-rupa aya nu ninggal HP karunya orang Cianjurnya. Cukup kok gitu. Bari cacaleuhakan samutut bari barang dahar. Tidak ada sedikit pun doa yang terbersit dalam hati. Gak mau serupiah pun uang keluar dari koceknya itu. Padahal dia bisa, 1.000, 2.000 mah bisa lah. Pasti bisa. Kabur magi 100.000 bisa. Dia bisa berdoa walaupun satu kata, ya Allah selamatkan saudara kami di Cianjur. Bisa. Tapi dia cukup untuk mengatakan karunya, lumayan segitu oke. Tapi ada yang lebih, mohon maaf, yang menurut saya ini kurang etis dan mungkin bisa menyebabkan dia berdosa. Mujuh nawe digempakeun madal badoraka orang Cianjur. Ada yang begitu? Tuh loba umat Islam narosuk Kristen. Ada yang begitu? Kata saya. Masya Allah. Ibu, kalau tidak bisa kita lakukan yang baik, jangan melakukan yang kotor. Mun urang alim sasapu untuk ngebuang sampah sembarangan. Kalau kita tidak mau membantu, ya jangan menyakiti. Kalau kita tidak bisa mendoakan, ya jangan mendoakan yang jelek. Kul khairan aw liyasmut. Katakan yang baik atau diam. Masih banyak yang bisa kita lakukan yang lebih baik. Jika kita bisa mengeluarkan sebagian rezeki yang Allah titipkan, ayo keluarkan bismillah. Inilah yang menjadi semangat, empati, simpati DKM, MUI, kemudian DMI, Pak Kades beserta jajarannya semuanya berjibaku hampir tiap hari pada mal desa gaduh pada melan enggal ngantosan meja ngetangan artos batur nyatetkeun duit ka apa bendahara MUI teh unggal dinten ngetang acis fotokeun ka abdi teu fotokeun beri teu masihan catetan ayo. Masya Allah, ada pekerjaan tambahan bagi kita. Memang kita mungkin bertambah pikiran, bertambah waktu, bertambah tenaga, tapi ingatlah itu akan menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi motivasi acara ini digelar. Kami yakin pribumi di sini, Pak RW sa Parakanja, Pak DKM, ini pembina masjidnya Pak Ustadz Endang, ketua DMI, pasti repot. Abdi memantau dina HPW, alhamdulillah beres, alhamdulillah beres. Nu di dia mah teu cekap kitu. Beres, Pak. Malam tadi 10:30 aja. Di dia teh ngemplang kene cai teh, Pak. Bu, kan dicarikan ku ibu bapak tadi teh cai ngemplang. Kata Sandang, insyaallah subuh beres. Bener, pas ka dia teh. Terus benten jantan beureum jantan hejo. Di karpetan. Masya Allah. Ini bukan simsalabim abakadabra. Ini butuh perjuangan. Abi yakin demi Allah, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sakeprul kebul kasayan pasti dicatat sebagai satu kebaikan. Insyaallah. Semoga bapak-bapak yang hadir di sini, ibunda semuanya yang hadir di sini, ananda semuanya yang hadir di sini, ini menjadi setetes air sebagaimana air yang dibawa oleh burung pipit yang ingin memadamkan api itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan saudara kita yang ditimpa bencana, semoga Allah berikan kesabaran dimanapun berada. Dan semoga Allah jauhkan bencana itu dari kita semuanya. Yang terakhir, dan tadi saya tausiah, ini mau orasi saja. Jemaah semuanya, kami mengajak atas nama MUI Desa Cangkuang, DMI Desa Cangkuang, dan pemerintahan Desa Cangkuang, anu di jajaran
ku Bapak Kepala Desa Cangkuang, Bapak Haji Dadan Kardana. Ayo bismillah. Setiap kali ada bencana, ada orang yang butuh untuk dibantu, bismillah, ulurkan tangan, ikhlaskan hati untuk sama-sama membantu saudara kita yang membutuhkan. Kenapa? Di ayat yang tadi saya bacakan, surah Muhammad ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tansurullaha yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, yansurkum, Allah pasti akan menolong kalian. Wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah akan meneguhkan, mengokohkan aqdamakum, pendirian kalian dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menolong agama Allah, menolong Allah bukan berarti kita menolong Allah secara zatiah, karena Allah tidak butuh pertolongan makhluknya. Menolong agama Allah berarti kita menolong sesama manusia, mensyiarkan ajaran Allah. Ini adalah min sya'airillah, termasuk syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin ditolong Allah, jangan menunggu pertolongan Allah itu datang, maka lakukan kebaikan oleh kita, maka tunggulah nanti Allah akan menolong kita. Bantulah saudara kita, bantulah tetangga kita dengan pikiran, dengan doa, dengan harta, atau dengan apapun. Insya Allah, Allah akan mendatangkan pertolongan kepada kita. Mungkin tidak dengan kekayaan, mungkin tidak dengan jabatan, tapi dengan kemuliaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah itu adalah yang paling bertakwa. Dan al-muttaqin, orang yang bertakwa, adalah al-jannat, surga bagiannya, uiddat lil muttaqin. Semoga kita semua yang hadir di sini, keluarga kita dimanapun berada, masyarakat Desa Cangkuang dan sekitarnya seluruhnya, bangsa Indonesia, semoga Allah jadikan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang gemah ripah, loh jenawi, totok tentrem, kertor harjo. Semoga bahagia dunia dan akhirat. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga ada guna dan manfaatnya, dan kita tetap semangat, sportif, disiplin, sinergi. Sebagaimana tadi semboyan yang disampaikan oleh Pak Kades, ya gerimis-gerimis gitu gini. Cangkuang hebat karena optimis. Insya Allah Cangkuang optimis. Takbir, takbir, takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.